Al-awwalu yang pertama, min tamaniyah itu dari yang 8, faqirun, fakir. Wa hadduhu, dan batasnya fakir, mau mengatakan definisi lain. Wa haddul faqir, kira-kira gitu ya. Huwallazi, adalah dia yang la mala lahu, yang tidak ada harta lahu, ay lahu alladhi, ya. Aslan, pada dasarnya dia tak ada harta. Wala kasba, dan juga tidak ada usaha, pekerjaan. Kadzalika, sama, tidak ada aslan juga ya. Halalaini, yang halal. Dia mau bilang begini, yang fakir itu adalah orang yang tidak ada pekerjaan, harta sama sekali, harta yang halal sama sekali, juga tidak ada pekerjaan yang halal sama sekali. Itulah fakir. Wal muradu bil kasbi, baru dia menguraikan apa yang dimaksud usaha di sini. Wal muradu bil kasbi huna, dan yang dimaksud dengan al kasab, pekerjaan, huna di sini, di sini dalam konteks fakir ya. Talabul ma, itu khabarnya. Talabul ma'isyati adalah menuntut kehidupan, mencari penghidupan. Mencari penghidupan lah, kebutuhan hidup lah. Jadi yang dimaksud usaha dalam konteks fakir ini adalah mencari kehidupan. Itu mencari kehidupan, kebutuhan hidup lah. Itu definisi pertama dari fakir. Baru definisi yang kedua begini. Aulahu malun, atau ada baginya seseorang itu malun, harta. Faqat, atau ada bagi seseorang itu harta, faqat halalun, yang halal juga. Jadi kalau tadi fakir itu la mala, tidak ada harta katanya kan? Tidak ada harta, tidak ada pekerjaan. Sekarang yang kedua dia bilang atau ada hartanya halal, ada hartanya yang halal, harta halal saja yang punya dia gitu kan? Ada hartanya itu. Baru dia bilang la yasuddu, tidaklah mencukupi min ju'atihi, tidaklah menutupi ya, tidaklah menutupi dari kelaparannya, masaddan, dengan penutupan min kifayatil umuril ghalib, dengan kecukupan yang umum lah. Gitu lah kira-kira umur ghalib itu telah diartikan itu ya, ala seperti biasa lah, kecukupan yang sudah yang umum gitu ya. Artinya hartanya tadi yang halal itu tidak bisa menutupi kebutuhannya itu. Kebutuhan dia secara umum. Secara umumnya begitu. Alal mu'tamadi, menurut qaul yang muktamad. Tidak cukup bagaimana? Hartanya yang halal tadi tak cukup menutupi kebutuhannya tadi, tidak cukup yang bagaimana? Inda tauzi'ihi alaihi, ketika dia membagi-bagi hartanya itu ke dia, tidak cukup lagi. Ada hartanya, udah dibagi-bagikannya juga ke dia, dibagi-bagi ini begini, tidak cukup juga menutupi kebutuhannya. Itu disebut juga fakir. Itu masih disebut fakir. Jadi tidak hanya yang tidak punya harta atau tidak punya kerjaan, yang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan al-umrul ghalibnya itu, maka juga tidak dianggap lebih dari fakir. Dia masih dianggap fakir. Alal mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad, berarti qaul yang ghairul mu'tamad, dia enggak fakir, tidak dianggap fakir gitu kan? Itu. Baik. Illam yatajarrad. Apa dia? Tijarah itu berdagang ya, dijual. Tijarah. Sekalipun jika dia tidak menjual hartanya itu. Nanti baru ada uraian muqabilnya di belakang. Bihaitsu la yablughun nisfa,
dengan sekira-kira di mana tidak mencapai separuh dari kebutuhannya, setengah dari kebutuhan. Artinya hartanya yang dia tadi itu kan tidak dijualnya, dibagi-bagikannya ke dia gitu. Dia udah diapanya lah, di apa bahasa kita, disage-sage kata orang gitu kan. Nah, ini ternyata tidak cukup juga gitu kan. Tidak sampai separuh dari kebutuhannya. La yablughu nisfa, tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Nah, yang begitu masih dianggap fakir. Nah, ini rinciannya supaya lebih duduk ke atas itu. Mana dia? Ka'ayyah taja, seperti seseorang membutuhkan ila asyarati darahima. Dia membutuhkan 10 dirham. Dia membutuhkan 10 dirham. Walau wuzzi'al malu, walaupun telah dibaginya hartanya itu, alladhi indahu, yang punya dia itu gitu kan, alal umuril ghalib. Umur ghalib itu yang kebiasaan, artinya untuk memenuhi kebutuhan umum, itu maksudnya. Maknanya itu memenuhi kebutuhan umum. Sudah dibagikannya tadi itu, dibagikannya harta-harta itu untuk menutupi kebutuhannya itu gitu kan. Ini boleh dibaca dua. La ghassa kulla yaumin, boleh la ghassa. Itu juga boleh. La ghassa kulla yaumin, maka terpenuhilah tiap hari itu arba'atan, akan 4 dirham, au aqalla, atau lebih sedikit dari 4 dirham, kurang dari 4 dirham. Harta yang tadi itu setelah dihargainya, dibagi-bagi, tidak nyampe separuh. Dia butuh 10 dirham, ternyata dapatnya cuma 4 dirham. 4 dirham, berarti tak nyampe separuh kan? Tidak nyampe separuh, itu dia masih dianggap fakir. Ini cerita harta. Itu cerita harta kan? Tadi cerita harta itu, belum cerita usaha itu. Bikhilafi, dengan berbeda begini katanya. Man qadara ala nisbika fihi, dalam nuskah yang lain enggak begitu kalimatnya. Man qadara ala nisbika fiyatin. Di sana situ, di nuskah lain itu begitu. Berbeda dengan apa? Dengan orang yang mampu mendapatkan separuh dari kebutuhannya. Ala nisbika fihi. Fa innahu, orang yang sampai, yang mampu, yang dapat memenuhi kebutuhannya dari yang 10 itu 5 misalnya gitu kan. Fa innahu miskinun, maka dia itu miskin, tidak lagi dianggap fakir. Nah, sudah naik sedikit derajatnya. Jadi fakir itu paling rendah itu. Fakir paling rendah. Lalu kemudian masuk miskin. Miskin. Baru ini tadi cerita wa amma apa tadi? Illa min dzarri, ini muqabilnya. Wa amma ini tajara. Apabila, namun akan tetapi, adapun kalau seseorang itu menjual malnya itu tadi, harta yang ada tadi sama dia itu, fal ibratu, maka yang dianggap bi kulli yaumin, artinya dianggap hitungannya itu adalah dengan penghasilan tiap harinya itu. Kalaulah penghasilan tiap harinya itu 10.000, berarti sudah lagi tidak fakir, sudah miskin. Atau penghasilan 5 dapat gitu kan, sudah tak fakir lagi, sudah miskin. Setengah, yang penting setengah, miskin lagi. Setengah dari kebutuhan yang dapat, miskin. Kalau di bawah setengah, fakir. Intinya begitu. Jadi hitungannya itu perdagangan yang setiap hari dihitung. Itu sampai sini gitu. Baru dia bilang begini, aulahu kasbun. Ini sambungan yang kemarin, yang di atasnya. Yang sana aulahu malun kan, ini aulahu kasbun, atau dia punya usaha, dia bekerja, faqat, dia bekerja saja, tak ada harta. Pekerjaannya itu halalun, pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Halalun laiqun, halal dan layak bihi. La yasuddu masaddan min kifayatihi kulla yaumin.
tetapi tidaklah menutupi kebutuhannya tiap hari. Kalau tadi dia butuh 10.000, 10 dirham, hendaknya juga walaupun kerja dia tak dapat 10 dirham. Gitu ya. Tak dapat 10 dirham. Nah, di sini uraiannya begini. Kaman yahtaju seperti orang yang membutuhkan ila asyaratin, membutuhkan 10 dirham. Wa yaktasibu, dan dia bekerja kulla yaumin arba'atan fa aqalla, dia dapat 4 dirham. 4 dirham atau di bawahnya. Kerjaan dia itu memang enggak apa penghasilannya. Satu hari pergi dia kerja pagi, kebutuhan dia satu hari 10.000. Pulang dia kerja itu dapatnya cuma 4.000. Masih paket masih paket. Jadi pergi dia narik becak misalnya gitu kan, butuhnya 10.000, pulang dia dapat 4.000 aja. 4.000 yang dapat, 4.000 itu masih dianggap belum memenuhi kebutuhannya separuh. Paruh fakir. Fakir. Begitu. Atau begini kan, aulahu kullum minhuma, atau bagi tiap-tiap keduanya, wala yasuddu majmu'uhuma, tapi tidak menutupi keduanya masad dan min kifayati. Atau dia punya harta, dia punya pekerjaan, tetapi dua-duanya itu, nah ini maksudnya begitu. Dua-duanya itu tidak menutupi kebutuhan, itu masih dianggap fakir. Begitulah ukuran fakir di dalam teks-teks kitab itu. Fakir ya. Eloknya kita sambungkan wasani supaya lebih apa. Wasani, dan yang kedua miskin. Wa huwa man qadara ala malin aw kasbin aw alaihima ma'an. Adalah orang yang cukup, yang mampu, yang ada hartanya atau usahanya atau kedua-duanya. Dia punya harta atau punya pekerjaan, ma'an secara bersama-sama. Yasuddu kullum minhuma, menutupi tiap-tiap dari keduanya, artinya hartanya menutupi satu sisi, yang kedua usahanya menutupi, pekerjaannya menutupi kebutuhannya. Au majmu'uhuma, atau setelah dikumpul harta dan pekerjaan itu menutupinlah keduanya. Menutupin apa? Min ju'atihi, dari kelaparannya, masaddan, dengan penutupan bihaitsu la yablughun nisfa, yang tidak sampai bihaitsu yablughun nisfa, yang sampai separuh, setengah, faksar atau lebih. Setengah atau lebih. Kalau butuh 10.000 dapat 5.000 atau dapat 9.000. Belum dapat 10 kan, belum tercukupi 10. Belum. 9 hampir dapat 10. Hampir itu masih dianggap miskin. Yang penting 5 ke 9 atau 9,5, 9.500 dapatnya itu masih dianggap miskin. Kalau 10 tak miskin lagi. Tak miskin lagi. Kira-kira begitulah. Wala yakfihi, tapi tidak mencukupi katanya kan? Tak mencukupi pula 10. Apa contoh? Kaman yahtaju, sama seperti orang yang butuh 10 ila asyaratin, 10 dirham. Wala yamliku, dan dia tidak memiliki harta 10 dirham. Aw la yaktasibu illa khamsatan aw tis'atan. Usahanya itu, pekerjaannya hanya tidak mendapatkan kecuali 5 dirham atau 9 dirham. Wala yakfihi illa asyaratun, tak mencukupi kecuali 10 dirham. Artinya tak nyampe juga 10 dirham. Kalau tak nyampe 10 dirham, sementara ukuran kebutuhannya 10 dirham, maka masih dianggap miskin, walaupun 9 dapat 9 dirham. Sampai situ definisi fakir dan miskin. Oke. Lanjut lagi. Di sini yang penting itu di sini. Yang pentingnya itu di sini. Yang tadi penting juga. Wa yamna'u faqra syakhsi, dan mencegah apa yang dicegah? Yang dicegah itu faqra syakhsi, dan mencegah kemiskinan, kefakiran seseorang. Nuskhahnya itu di lain nuskhah itu berbeda.
wa miskinatahu, mencegah akan fakirnya seseorang atau miskinnya seseorang. Apa yang mencegahnya? Kifayatuhu, oleh kecukupannya seseorang. Artinya begini, dia tidak dianggap fakir, seseorang tidak dianggap fakir atau tidak dianggap miskin karena kecukupannya dari siapa? Binafaqatiz zauji, disebabkan nafkah suami. Si istri tidak dikategorikan miskin atau fakir atau miskin kalau kecukupannya terpenuhi oleh nafkah suaminya. Bukan karena dia punya harta, bukan karena si istri punya pekerjaan. Kan tadi ukurannya kan harta dan pekerjaan, fakir miskin kan. Nah, sekarang kecukupannya itu bukan karena hartanya, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena nafkah suaminya. Jadi tercukupin kebutuhan 10 dirham, dikasih suami 10 dirham, itu cukup. Yang begitu itu yamna'u faqra salsi wa miskin. Yang begitu itu tercegah dia fakirnya, enggak dianggap dia fakir, enggak dianggap dia miskin. Dulu itu tak ada. Jadi tak dianggap dia fakir miskin, terpenuhi dengan sebab nafkah. Awil qaribi, atau nafkah kerabatnya. Kerabatnya juga begitu, enggak mesti suami gitu kan. Alladzi, yang kerabatnya yang yajibul infaqu, yang nafkahnya wajib alaihi, atasnya alladzi gitu ya. Jadi bagi orang yang wajib nafkah atas orang atasnya, maka dia memberi nafkah kepada yang dinafkahinya itu, gitu maksudnya. Ka'abin wajaddin, seperti ayah dan juga kakek. La nahwi ammin, tidak seperti paman. Tak seperti paman. Kalau seperti paman itu tak dianggap itu wajib alaihin infak. Tidak wajib itu. Jadi ayah dan kakek. Seterusnya ya. Kalau dicukupi dengan nafkah itu, maka dia tercegah dari fakir, tercegah dari miskin, tak dianggap fakir miskin. Itu yang maksudnya itu. Baru begini, kada istighaluhu binawafila. Kada istighaluhu binawafila, sama juga, demikian juga istighaluhu, sibuknya seseorang, sibuknya saksun lah ya, sibuknya seseorang binawafila, dengan yang sunat, yang sunnah, sibuk dia melakukan yang sunnah. Wal kasbu, sementara berusaha, yamna'uhu, mencegahnya, minha ay min nawafil. Macam mana maksudnya? Apa maksudnya? Pekerjaannya yang begini. Seseorang sibuk melakukan yang sunnah, pekerjaan yang sunnah, amal-amal sunnah. Sibuk dia dengan itu, gara-gara itu dia tak kerja. Tak kerja, berarti kan la kasbalahu itu jadi kategori apa? Antara miskin dan fakir gitu kan? Tidak ada kerjanya. Yang begitu itu tidak dianggap fakir miskin itu. Karena nggak ada usaha. Karena dia sendiri itu hal yang sunat. Ini kan yang dilakukan, yang sibukkan itu sunat, yang sunnah gitu kan? Makanya kalimatnya wakada, dan demikian pula ay wakada yamna'u, gitu, mencegah. Artinya tak dianggap fakir. Gara-gara sibuknya melakukan yang sunnah. Wal kasbu yamna'uhu minha, itu begini maksudnya. Sementara pekerjaan mencegah dia minha, daripada yang sunnah. Begini maksudnya. Kalau seseorang kerja keluar rumah, bisa nggak dia mengerjakan yang sunnah lagi? Agak sulit kan? Sulit. Karena dia mencari yang wajib, nafkah gitu kan, nafkahnya. Sulit dia mengerjakan yang sunnah. Mau pergi dia sholat sunnah, mau baca Quran seterusnya, itu sulit. Jadi dia tidak bisa melakukan yang sunnah. Gara-gara itu dia sholat, dia sunnah aja, dia melakukan yang sunnah aja. Gara-gara yang sunnahnya itu tak ada pula kerjaannya gitu kan? Atau ada pula kerjaannya. Dianggap dia orang fakir miskin? Tidak. Kenapa? Karena yang dilakukannya yang sunnah.
Beda lagi nanti yang wajib, coba di bawahnya ini ya. Kalau yang sunnah tadi anggap fakir dia itu masih dianggap. Nah, makanya kalimahnya begini. Fa innahu yakunu ghaniyan. Maka sesungguhnya dia yakunu adalah kaya. Dianggap kaya. Dianggap kaya. Jadi bukan dianggap miskin begitu. Dianggap kaya gitu. Itu ya. Oke, sekarang lain pula nih. Wala yamna'u, dan tidaklah mencegah dzalikal madhkur istighaluhu, oleh sibuknya seseorang bi'ilmin syar'iyyin, dengan ilmu syariat, atau ilmi alatin, atau ilmu alat. Inilah ilmu alat yang baru kita pelajari tadi. Mukhtasar jiddan itu ilmu alat. Itu kita pelajari. Kalau sibuk dengan itu, ada penghasilan, udah bisa dapat zakat. Masya Alhamdulillah. Miskin pula dia kan. Masuk asmat ya. Au ilmi alatin, atau ilmu alat. Wal kasbu, sementara kalau berusaha yang nauhu, mencegah dia dari apa? Dari itu tadi, dari melakukan menuntut ilmu yang syariat tadi. Bekerja dia luput, dia belajar ilmu syariat, ilmu yang fardu tadi kan, luput dia itu. Jadi kalau luput tentu konsekuensi luar biasa kan. Tak ada di antara kita yang menuntut ilmu yang syariat macam tadi, ilmu syar'iyin atau alat itu tadi, maka kan apa imbasnya kepada umat Islam gitu kan, kepada umat Islam. Gara-gara bekerja dia luput dia mempelajari. Oleh karena itu dipelajarinya itu. Luput dia bekerja gitu kan. Luput dia bekerja, luputnya dia bekerja, tak ada penghasilan, dia dikategorikan miskin. Bukan fakir Ustaz ya? Bukan fakir. Kamu dimaksud Harus digaris bawahi. Jadi sebenarnya begini. Kalau fakir itu sudah pasti miskin ya. Gitu kan? Iya, Ustaz. Terus, Kalau dia miskin sih enggak fakir. kalau miskin belum tentu Fakir. fakir. Kenapa dia masih dianggap? Nah, dua-dua di situ dia itu apa? Dua-dua itu la yamna'u dzalik. Jadi kedua-dua lah fakir miskin. Li'annahu, kenapa dia tidak tercegah dari itu? Karena tadi yamna'u faqrus saksi wa miskinatu kan? Nah, fakir dan miskinnya. Kenapa dia tidak tercegah, artinya masih dianggap fakir miskin? Li'annahu fardu kifayatin. Karena menuntut sibuk dengan ilmu syariat itu fardu kifayah. Sibuk dengan ilmu syariat itu fardu kifayah. Atau sibuk dengan ilmu alat yang tadi itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya fardu kolektif. Kolektif ya. Baru dia bilang begini. Wa innahu mana tadi? Idza kana zaidan ala ilmil ini bukan alat ini. Halat ini. Dalam nuskhah itu halat yang betul. Dalam nuskhah yang lain itu ada dua nuskhah, saya bandingkan halat. Artinya iya, alal halat bukan alal alat. Itu di garis bawah itu. Soalnya nuskhah yang dua itu dia halat. Kenapa halat? Yang mau diartikan begini. Li'annahu fardu kifayatin, karena yang tadi itu menuntut ilmu syariat, ilmu alat. Yang di atas tadi ilmu alat betul tuh. Alat itu betul. Fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Itu pun idza kana zaidan ala ilmil halat. Itu pun kalau sudah lebih dari ilmu yang dibutuhkan dengan segera. Al halat itu kebutuhan yang segera. Artinya, kalaulah itu hanya tambahan, ilmu syariat yang kita tuntut tadi hanya sebatas tambahan dari yang dibutuhkan dengan segera, ilmu alat yang kita tuntut itu hanya tambahan dari kebutuhan ilmu yang sudah kita butuhkan dengan segera, itu fardu kifayah hukumnya, fardu kifayah. Nah, beda kalau begini, wa illa, tetapi jika tidak, artinya jika tidak kana zaidan ala ilmil halat, tapi kalau tidak lebih dari ilmu yang sudah kita dapatkan tadi itu, gitu kan, kebutuhan dengan segera itu, jawabnya fahuwa fardu ainin. Nah, itu di dalam lagi kan,
Artinya kalau taklah lebih dari ilmu syara atau ilmu alat yang sudah dibutuhkan dari segera, itu lagi baru dipelajari pertama gitu kan. Itulah kebutuhan segera yang memang harus ada, maka bukan fardu kifayah lagi hukumnya. Sudah jatuh ke fardu ain. Wah, jadi makin ditekankannya di sini kan. Artinya apa? Yang menuntut yang dihukumi fardu kifayah saja kita masih dianggap fakir miskin, apalagi yang hukumnya fardu ain. Nah gitu. Jadi maksudnya itu gitu. Fardu ain ya makinlah orang fardu ain kok gitu kan. Fardu ain. Ya. Kama bayyana dzalika, sebagaimana menjelaskan oleh yang demikian itu, syekhuna akan yang demikian itu, syekhuna oleh syekh kami, guru kami. Siapa itu? Ahmad An-Nahrawi, Ahmad Ibnu Abdurrahman An-Nahrawi. Ini gurunya gurunya Syekh Nawawi Banten.